Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Muhammad. Saya berasal dari SMP Pertiwi Cilimus, sekaligus merupakan mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2024, UIN Salatiga. Hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Januari 2025, saya telah membuat video pembelajaran sebagai syarat untuk memenuhi nilai uji kinerja. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu penilai, saya mohon bantuannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah baik ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PAI, di mana di minggu lalu kita sudah bertemu dan hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek absensi kalian terlebih dahulu. Untuk di antara kalian yang disebutkan namanya, acungkan tangan dan bilang hadir ataupun hadiroh. Paham? Paham. Oke. Abdul Ramadhani Gunawan. Hadir, Pak. Vina Evangelia. Hadir. Vindi Zahra Divenia. Hadir. Citra Agustiani Putri. Hadir. Dea Vinastika Ayu. Hadir. Sony Rahmandani. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya untuk pertemuan kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta ke Abdul untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dilanjut dengan membacakan Quran Surat Al-Ahzab. Silakan. Selanjutnya, Bapak punya satu tes buat kalian. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak pengen ngecek kefokusan kalian terlebih dahulu. Sebentar. Oke, di sini Bapak punya gambar. Kalian tahu ini gambar apa? Oke, kita cek kefokusan kalian. Ini merupakan sapi. Kemudian sapi memakan rumput warnanya. Kemudian sapi menghasilkan susu warnanya putih. Kemudian sapi minumnya
Air, oke. Nggak jawab susu, berarti kalian sudah fokus. Bapak punya satu video untuk kalian perhatikan. Ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Itu video yang Bapak sajikan. Di benak kalian ketika melihat video tersebut, apa? Salat yang cepat, kemudian bacaannya cepat, kemudian apa lagi? Sudah? Oke. Ya. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari video yang barusan kita tonton. Di video tersebut diperlihatkan sholat tarawih atau sholat sunnah tarawih yang kecepatannya luar biasa dari segi gerakan juga bacaan. Kira-kira kalian kalau misalkan ikut sholat tarawih tersebut, apa yang kalian rasakan? Capek, kemudian haus tidak? Haus. Oke. Begitupun untuk sholat sunnah lainnya. Dianjurkan dilakukannya walaupun disebutnya sunnah ataupun hukumnya sunnah, akan tetapi butuh yang namanya tumaninah. Tumaninah adalah keadaan di mana kalian rehat sejenak. Bayangkan, tadi kecepatannya seperti itu. Bagaimana kalian akan rehat terlebih dahulu? Tidak ada waktu. Makanya sholat tarawih yang tadi ditayangkan, mungkin si makmumnya kecapean karena posisinya cepat sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Di mana tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat menganalisis tata cara sholat gerhana, sholat istisqa maupun sholat jenazah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu membedakan tata cara sholat gerhana, sholat istisqa maupun sholat jenazah. Jadi tadi video yang ditayangkan, Bapak nggak berharap kalian melakukan sholat sunnah seperti itu. Bayangkan kalian sholat jenazah di depan mayit, posisinya ngebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tidak lucu. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya mayitnya bangkit lagi. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak punya pretest atau tes awal sebelum kalian masuk ke pembelajaran. Kalian sudah bawa HP semua kan? Oke, silakan akses HP-nya, kemudian scan barcode yang Bapak tampilkan. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal pretest yang Bapak sajikan. Silakan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, bagus. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan 3 pertanyaan. Bapak punya 3 pertanyaan, kalian boleh jawab kalau tahu, kalau tidak tahu boleh tidak jawab. Pertanyaan yang pertama, kalian tahu gerhana atau peristiwa gerhana? Pernah mengalami, melihat? Oke, pertanyaannya, pada saat situasi seperti apa sholat gerhana bisa dimulai? Saat gerhana ada 3 pilihan. Yang pertama, sebelum munculnya gerhana, saat gerhana, atau sesudah gerhana? Saat gerhana. Pintar. Pertanyaan yang kedua, kalian tahu
Salat istisqa? Salat yang meminta hujan. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan khusus antara salat istisqa dan salat sunnah lainnya sehingga bisa mendatangkan hujan? Jadi apa sih spesialnya salat istisqa sampai bisa mendatangkan hujan? Ada yang tahu? Coba, untuk di rakaat pertama ada berapa kali takbir? 7. Untuk di rakaat kedua? 5. Sama seperti sholat apa? Idul Fitri atau dua idul atau dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah dalam pelaksanaan sholat jenazah perlu dilakukan duduk tasyahud akhir sebelum salam? Jadi duduk yang sebelum tahiyat tuh, yang tangannya kayak gini. Perlu enggak? Kenapa? Karena tidak ada ruku dan sujud. Mengapa demikian? Karena kita tidak boleh menyembah mayit. Yang wajib disembah hanya Allah. Bagus. Bapak akan jelaskan sedikit tentang ketiga sholat tersebut. Tata caranya. Sholat gerhana itu berjumlah 2 rakaat. Untuk sholat istisqa juga jumlahnya 2 rakaat. Untuk sholat jenazah, apakah ada rakaatnya? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Oke. Yang kedua, di sholat gerhana ada takbiratul ihram, sama seperti takbiratul ihramnya sholat pada umumnya, mau wajib mau sunnah. Kemudian di sholat istisqa ini ada yang berbeda. Jadi takbiratul ihramnya seperti yang kalian tadi sebutkan, di rakaat pertama ada 7, kemudian di rakaat kedua ada 5. Untuk sholat jenazah itu takbirnya ada 4. Takbiratul ihramnya ada 4 kali. Di masing-masing takbiratul ihramnya terdapat bacaannya masing-masing. Kemudian di sholat gerhana ada yang unik, yaitu 4 kali ruku. Jadi dalam satu rakaat rukuknya 2 kali. Kemudian Al-Fatihahnya juga 2 kali. Sama di rakaat kedua juga. Jadi jumlahnya ada 4 kali ruku. Seperti itu. Kemudian sholat jenazah tanpa ruku maupun tanpa sujud. Alasannya tadi, yang wajib disembah hanya Allah. Dan terakhir, ketiga sholat ini ditutup dengan salam. Nah, dari penjelasan yang singkat dari Bapak punya tugas untuk kalian. Semuanya bawa HP kan? Ada yang ada akses internetnya? Oke. Silahkan kalian akses internet untuk mencari informasi terkait tugas yang akan Bapak sampaikan. Jadi tugasnya membuat satu produk ataupun satu proyek, yaitu buatlah proyek karya peta konsep tentang tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Di sini Bapak sudah punya bahan-bahannya. Tinggal nanti kalian rangkai sesuai dengan referensi yang kalian dapat. Paham? Bapak ingin membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi untuk kelompoknya sama seperti minggu lalu. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke, Bapak akan bagi kelompoknya. Untuk kelompok ini, kelompok 1, kelompok yang tengah kelompok 2, kemudian yang terakhir kelompok 3. Untuk kelompok 1 kalian
membuat proyek tentang sholat gerhana. Untuk kelompok 2, sholat istisqa, dan kelompok terakhir, sholat jenazah. Silahkan kalian ambil HP-nya, kemudian akses internetnya, cari tentang tata cara sholatnya masing-masing. Kelompok 1 cari tentang tata cara sholat gerhana, kelompok 2 tata cara sholat istisqa, dan yang terakhir tata cara sholat jenazah. Silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Oh, ini yang udah dapat. Mana? Ini yang ke satu niat, yang kedua takbiratul ihram. Baik, semuanya cukup waktu untuk berdiskusi. Bapak akan memberikan gambaran proyek yang akan kalian buat. Di sini Bapak punya media dari styrofoam. Kemudian Bapak juga sudah menyiapkan langkah-langkah atau tata cara sholat yang 3 di antara 3 kelompok ini. Bapak sudah siapkan. Tugasnya kalian menempelkan, kemudian mencari tulisan mana yang cocok dengan sholat kalian. Paham? Ini Bapak bagikan ke masing-masing kelompok. Silahkan. Maaf ya. Dan kelompok ini. Ini tulisannya yang nanti ditempelkan di media styrofoam. Silahkan kalian cari ataupun bertukar dengan kelompok lain. Barangkali tata caranya atau tulisannya tidak sesuai dengan sholat kalian. Oke? Silahkan nanti kalau misalkan ada yang tidak terpakai di kelompok lain ya. Silahkan dicari buat sholat kalian. Dari judul tarik garis ke nomor 1, kemudian nomor 2-nya kemana? Sini, berarti ini yang rakaat pertama ya. Ini sudah. Sudah semua pekerjaannya? Oke, sebelum Bapak minta presentasikan dari setiap masing-masing kelompoknya, Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Sebentar, Bapak berikan. Silakan diisi LKPD-nya menggunakan ballpoint. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan. Sudah semuanya? Sudah. Oke, Bapak kumpulkan. Selanjutnya, Bapak punya ice breaking sebelum kalian maju presentasi. Di sini Bapak punya tebak-tebakan warna. Kalian simak baik-baik. Oke, perhatikan ke videonya semua. Nanti sebutkan warna yang diperintahkan dengan kalian menyebutkannya dengan kencang. Oke?
Perhatikan perintahnya. Aturannya, sebut warnanya, jangan tulisannya. Kalian sebutkannya yang kencang, oke? Contoh, kuning dibaca hitam. Soalnya kuning ini warnanya hitam. Oke? Jadi sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Siap. Ini level mudah dulu. Oke, merah, masih gampang. Oke. Oke, awas, hati-hati, konsentrasi. Oh, oke. Biru, oke. Oh, ini masih level mudah ya. Biru. Nih, kita masuk ke level sedang. Siap. Oke, lanjut. Apa nih? Ungu. Terus. Pink, ini pink. Ini warna apa ini? Oke. Merah. Nih, terakhir. Ini waktunya cepat, jadi harus cepat. Tek 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 tek. Apa nih? Awas. Ini apa nih? Oke, tepuk tangan. Baik, kita sudah ice breaking, waktunya presentasi. Dari kelompok 1 sholat gerhana, siapa yang mau presentasi? Oke, Bapak pilih ya. Vindi, silakan maju ke depan. Iya, bawa itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindi dari kelompok 1 akan mempresentasikan peta konsep sholat gerhana. Yang pertama, berniat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca Quran surat Al-Fatihah. Keempat, ruku pertama. Kelima, membaca surat Al-Fatihah kedua. Keenam, ruku kedua. Ketujuh, i'tidal. Kedelapan, sujud. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Kesepuluh, sujud kedua. Kesebelas, bangkit untuk rakaat kedua. Kedua-belas, salam. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk Pindi dan Dea. Oke, mungkin untuk Pindi nanti ke depannya kalau misalkan presentasi harus tenang supaya ya audiens yang mendengarkan dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Pindi. Oke? Silakan duduk. Oke, kelompok 2 Bapak minta dipresentasikan oleh Susi. Nanti yang megang peta konsepnya Adul. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi dari kelompok 2 ingin mempresentasikan peta konsep sholat istisqa. Yang pertama ada berniat, yang kedua takbiratul ihram 7 kali, yang ketiga takbiratul ihram 5 kali, yang keempat membaca Quran surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan sujud kedua, yang kesepuluh bangkit untuk rakaat kedua, dan yang terakhir salam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, beri tepuk tangan untuk Susi dan Adul. Oke, nanti kedepannya mungkin sama seperti Vindi, bicaranya harus pelan-pelan. Dan ini yang di sini takbiratul ihram 7 kali dan 5 kali, ini tuh untuk rakaat keberapa? Kalau yang ini? Jadi ini tuh bukan bukan nyambung ya, tapi ini ada 2 rakaat. Jadi masing-masing rakaat takbiratul ihramnya ada 7 dan 5. Oke, silakan duduk kembali. Baik, untuk kelompok ketiga, Bapak minta Anissa dan Sony untuk presentasi ke depan. Silakan dibawa itunya, peta konsepnya. Anissa yang presentasi, Sony yang pemegang peta konsepnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan peta konsep sholat jenazah. Yang ke-1 ada niat, dan yang kedua takbiratul ihram 4 kali, dan yang ketiga takbiratul ihram ke-1 dengan membaca Quran surat Al-Fatihah, dan yang keempat takbiratul ihram kedua, yang kelima takbiratul ihram ketiga membacakan doa untuk mayit, dan yang keenam takbiratul ihram keempat membacakan doa untuk mayit, dan yang terakhir salam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk Anissa dan Sony. Buat kedepannya Bapak kasih masukan ya. Anissa kalau misalkan presentasi lihat teman-temannya biar apa yang disampaikan jelas. Paham? Oke, silakan duduk. Semuanya sudah presentasi. Alhamdulillah proses pembelajaran kali ini sudah mencapai di akhir. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menanyakan satu hal ke kalian. Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Oke, berarti kita cukupkan pertemuan kali ini. Mungkin tadi yang Bapak sebutkan, Bapak yang arahkan di antara yang presentasi itu merupakan masukan buat kalian. Kemudian nanti ke depannya juga supaya lebih baik lagi, setiap kerja kelompok harus semuanya bekerja, saling membantu dan saling melengkapi supaya pekerjaan kelompoknya jadi maksimal. Paham semuanya? Oke, kita simpulkan pembelajaran kali ini. Jadi tata cara sholat gerhana yang pertama dibuka dengan kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Yang membedakan dengan sholat yang lain itu adalah rukunya ada berapa jumlahnya? 2 dalam 1 rakaat. Tadi sholat gerhana ada berapa rakaat? Ada 2. Berarti rukunya berapa kali? 4. Bagus. Untuk selanjutnya sampai salam itu sama seperti sholat sunnah pada umumnya. Kemudian sholat istisqa dibuka dengan niat, kemudian apa? Takbiratul ihram. Yang membedakan apanya? Takbiratul yang rakaat pertama takbiratul ihramnya berapa kali? 7. Yang rakaat kedua berapa kali? 5. Untuk ke selanjutnya itu sama seperti sholat pada umumnya. Dan yang terakhir sholat jenazah berapa kali takbir? 4 kali takbir ini masing-masing punya doanya masing-masing. Kemudian setelah 4 kali takbir dengan bacaan doanya masing-masing ditutup dengan tanpa dan sujud. Jadi posisinya berdiri, salamnya pun berdiri. Paham semuanya? Sebelum pembelajaran ditutup, Bapak mau mengadakan post test atau tes akhir. Silakan seperti tadi di tes awal, kalian akses barcode yang di depan dengan men-scan di Google Lens. Nanti kalian klik tautannya kemudian isi. Silakan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit.
Oke, sudah semuanya? Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan semua rangkaian di pembelajaran kali ini. Nah, 3 tes yang kalian hadapi tadi, yang kalian terima dari Google Form, termasuk tadi selembaran yang Bapak berikan, ini bakal Bapak nilai. Nanti minggu depan, buat yang nilainya di atas, Bapak akan kasih pengayaan. Pengayaan itu adalah tugas tambahan. Untuk yang di bawah KKM, kalian akan mengerjakan remedial supaya kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dengan sepenuhnya. Paham? Oke. Di minggu depan kita akan belajar tentang hikmah dan manfaat sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Itu gambaran buat nanti minggu depan. Silahkan Adul tutup pimpin teman-temannya doa kifaratul majelis. Silahkan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan video pembelajaran yang telah saya buat kepada Bapak Ibu penilai. Sekali lagi saya mohon bantuannya, diucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.